kelas 11 MIPA 4. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang hakikat demokrasi. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu demos artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Demokrasi memiliki pilar, salah satunya yaitu prinsip trias politika, yaitu yang membagi kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya, ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Salah satunya ada Abraham Lincoln yang mengartikan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, dengan serta-merta, rakyat dapat melakukan semua aktivitas dengan bebas, termasuk aktivitas politik tanpa tekanan dari pihak manapun. Di Indonesia, penerapan demokrasi itu berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Dibagi lagi menjadi tiga, demokrasi formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi dalam persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil sisi kebaikan dan membuang sisi keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, yaitu yang kedua, berdasarkan ideologi, dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan. Demokrasi ini dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat cita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa adanya penindasan atau kekerasan. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara dan undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana demokrasi tidak langsung ini dinyatakan sesuai dengan kenyataan suatu negara, seperti jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya yang semakin luas, permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.
Demokrasi tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui pemilu atau pemilihan umum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi yang dikutip dari Sriwiyan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat dikatakan berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat demokrasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.